Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fikri Pratama Putra, NIM 19210400016. Pertama-tama saya akan menjelaskan jenis-jenis organisasi proyek. Nah, adapun jenis-jenis organisasi proyek, yang pertama organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah proyek yang dimasukkan sebagai bagian dari divisi setiap fungsional dalam suatu perusahaan. Adapun kekurangan dan kelebihan organisasi fungsional, yang pertama, kelebihannya yaitu adanya fleksibilitas yang tinggi. Nah, dalam penggunaan karyawan atau staf. Yang kedua, orang-orang dengan keahlian tertentu ditugaskan pada banyak proyek yang berbeda. Yang ketiga, orang-orang dengan keahlian berbeda dikelompokkan dalam satu grup untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi pemecahan masalah teknis. Kekurangannya yaitu yang pertama, klien tidak menjadi perhatian utama dari aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam proyek. Yang kedua, divisi atau fungsional cenderung berorientasi pada aktivitas yang sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, tidak ada individu yang diberi tanggung jawab penuh untuk mengurus proyek. Yang keempat, motivasi untuk orang yang ditugaskan ke proyek cenderung lemah. Yang kelima, proyek yang kompleks secara teknis tidak dapat dikerjakan dengan baik tanpa totalitas. Nah, yang kedua itu organisasi proyek murni. Organisasi proyek murni adalah organisasi yang terpisah dari organisasi induk, di mana menjadi organisasi tersendiri dalam staf teknis tersendiri dan terhubung dengan organisasi induk hanya berupa laporan kemajuan atau kegagalan secara periodik mengenai proyek. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, manajer proyek mempunyai wewenang penuh untuk mengelola proyek. Yang kedua, semua anggota tim proyek bertanggung jawab kepada manajer proyek. Yang ketiga, rantai komunikasi menjadi pendek, yaitu manajer proyek dengan eksekutif secara langsung. Yang keempat, proyek yang sejenis yang berturut-turut bisa dilakukan oleh tim yang sama. Yang kelima, pembuatan keputusan cepat karena kewenangan terpusat. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, bisa terjadi dipublikasikan usaha dan fasilitas jika terjadi banyak proyek. Yang kedua, struktur ini tersendiri menambah biaya yang cukup mahal untuk organisasi induk. Yang ketiga, ketidakkonsistenan prosedur sering terjadi. Yang keempat, proyek yang sudah selesai menimbulkan masalah bagi tim proyeknya. Yang kelima, penumpukan sumber daya yang berlebihan untuk mendapatkan dukungan teknis dan teknologi sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang ketiga yaitu organisasi matriks. Nah, organisasi matriks adalah penggabungan kelebihan-kelebihan yang dipunyai organisasi fungsional dan proyek murni dengan menghindarkan kekurangan-kekurangan yang ada. Adapun kelebihan organisasi matriks, yang pertama, proyek mendapatkan perhatian secukupnya. Yang kedua, lebih mudah untuk mendapatkan orang potensial dari setiap fungsinya. Yang ketiga, tidak ada masalah tentang nasib bagi tim proyeknya jika suatu proyek sudah selesai. Yang keempat, tanggapan keinginan klien bisa cepat diberikan. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, manajemen matrik melanggar prinsip kesatuan komando. Yang kedua, dalam organisasi matrik terdapat kekuatan yang seimbang antara manajer fungsional dan manajer proyek, sehingga bila terdapat keraguan siapa yang mesti kena beban, pekerja proyek bisa jadi terbengkalai. Yang keempat, perpindahan sumber daya membuat persaingan antar manajer proyek. Nah, selanjutnya yaitu organisasi proyek tim khusus. Organisasi proyek tim khusus adalah organisasi yang akan membentuk tim yang bersifat independen. Tim ini bisa direkrut dari dalam dan luar organisasi yang akan bekerja sebagai suatu unit yang terpisah dari organisasi induk. Adapun kelebihan dari organisasi proyek yaitu yang pertama, adapun beberapa kelebihan yang terdapat dalam organisasi ini yaitu yakni tim akan berbentuk
dengan bagian-bagian yang lengkap dan memiliki susunan komando tunggal sehingga tim proyek memiliki wewenang penuh atas sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran proyek. Adapun kelebihan dari organisasi ini yaitu ditemukan dalam organisasi ini adalah biaya proyek menjadi besar karena kurang efisien dalam membagi dan memecahkan masalah dalam penggunaan sumber daya. Terdapat kecenderungan terjadinya perpecahan antara tim, proyek dengan organisasi, induk serta proses transisi anggota tim. Telah selesai akan terasa sulit karena telah meninggalkan departemen fungsionalnya dalam waktu yang lama. Yang terakhir, organisasi proyek virtual. Organisasi proyek virtual adalah suatu bentuk organisasi yang merupakan aliansi dari beberapa organisasi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Adapun kelebihan organisasi proyek virtual yaitu kelebihan yang terdapat dalam susunan organisasi proyek virtual antara lain pengurangan biaya yang signifikan, cepat beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi serta adanya peningkatan terhadap fleksibilitas usaha. Adapun kekurangannya yaitu biaya proyek menjadi besar karena kurang efisien dalam membagi dan memecahkan masalah dalam penggunaan sumber daya. Terdapat kecenderungan terjadinya perpecahan antara tim proyek dengan organisasi induk, serta proses transisi anggota tim proyek untuk kembali ke fungsi semula jika proyek telah selesai akan terasa sulit karena telah meninggalkan departemen fungsionalnya dalam waktu yang lama. Nah, itulah penjelasan dari saya organisasi proyek. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.